Kita akan berbicara mengenai filsafat ilmu. Jadi, filsafat itu adalah suatu pengetahuan yang berbicara mengenai hakikat sesuatu. Jadi, berpikir secara sistematis, kritis, mendalam, dan bertanggung jawab gitu kan. Ya. Jadi filsafat itu bukan seperti logika. Logika itu adalah pengetahuan atau metode untuk berpikir lurus. Nah, berpikir lurus belum tentu benar gitu kan. Ya, jadi berbeda dengan filsafat. Filsafat itu menggali suatu pendasaran pemikiran, menggali hukum, fondasi yang melandasi suatu kebenaran, bukan hanya sekedar menguatkan suatu argumentasi. Bahkan yang namanya kalau hanya logika dijadikan standar kebenaran, ya berdasarkan misalnya logika kekuasaan. Orang yang berkuasa bisa membenarkan tindakannya apapun gitu. Dan itu dianggap sesuatu yang benar, ya belum tentu gitu kan. Nah, misalnya Soeharto ketika membangun TMII dan menggusur warga dengan ganti rugi yang kecil dan mengatasnamakan destinasi budaya gitu kan, dan menggusur hak rakyat ini kan, itu tidak, pada satu sisi pondasinya apa gitu kan, atas dasar destinasi wisata apa seperti itu. Lalu bagaimana dengan sisi kemanusiaan seperti itu? Jadi filsafat itu berbicara mengenai sesuatu yang mendalam, hakikat gitu kan. Metodenya kritis, mendalam, dan berusaha untuk mengukur, mendalami benar itu berdasarkan apa. Kemudian adalah ilmu. Ilmu adalah suatu pengetahuan yang disusun secara sistematis mengenai sesuatu. Ruang lingkupnya adalah manusia, alam, alam dan kebudayaan, ya kebudayaan manusia itu. Maka di dalam ilmu itu sekali lagi adalah suatu pengetahuan yang disusun secara sistematis, memiliki metode, memiliki sistem evaluasi gitu kan, mengenai sesuatu gitu kan. Ya, ilmu dianggap serius dibicarakan ya semenjak zaman Aristoteles. Aristoteles membagi mensistematisasikan filsafat menjadi tiga: filsafat teoritis, filsafat praktis, dan filsafat produktif. Kemudian yang lebih sangat radikal adalah Auguste Comte. Dia menjelaskan tentang ilmu positivisme. Dia ada tahapan masyarakat, ada tahapan teologis, kemudian tahapan metafisis, dan tahapan positifis. Dan positivisme ini mempunyai aspirasi, mempunyai misi tentang suatu masyarakat, suatu pengetahuan yang dilandasi oleh semangat sains, objektif, empirik. Ya, itu sesuatu yang sangat bisa mengembangkan sains pada satu sisi, tapi pada satu sisi yang lain menganggap bahwa segala yang material, yang ada secara fisik, sesuatu yang bersifat empirik bisa menggantikan misalnya keluasan pemahaman manusia tentang dirinya dan tentang keinginan daya spiritualitas. Dan itu sangat dianggap mereduksi kebenaran positivisme itu. Kemudian pada perkembangannya filsafat dianggap tidak relevan lagi, ya karena sudah tidak bisa diterima, karena dianggap sesuatu yang bersifat spekulatif, tidak objektif, hanya permainan retorika kata saja, hanya renungan saja yang tidak bisa menghasilkan suatu produk barang seperti sains, seperti revolusi industri, seperti itu. Meskipun filsafat itu kan berbicara tentang mind, pikiran, paradigma gitu kan. Paradigma yang menggerakkan seseorang untuk menciptakan sains, untuk berpikir lebih
mendalam tentang perkembangan budaya dan peradaban di sana gitu kan. Ya, itulah ada sisi yang disebut dengan egoisme dari para kaum saintifis dan positivis tentang filsafat yang dianggap spekulatif. Nah, akhirnya filsafat itu ditempatkan sebagai suatu yang tinggi gitu kan. Tapi ya diragukan gitu kan tentang kualitas ilmiahnya gitu kan. Tapi kita sebagai seorang pembelajar filsafat, ya filsafat itu sesuatu yang tidak bisa hilang karena positivisme gitu kan. Filsafat itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita gitu kan. Kita penghayatan tentang hidup, pemaknaan, atas dasar pemaknaan lah filsafat itu ada di dalam diri manusia. Pemaknaan sekecil apapun, disadari atau tidak disadari, kita menggunakan metode fenomenologi, metode eksistensialis, ya kita sedikit-sedikit mempunyai pemikiran filsafat. Lalu filsafat ilmu ini katakanlah menjadi science of philosophy ya. Science of philosophy ini menjadi suatu kebutuhan karena ternyata filsafat bisa menyederhanakan gitu kan eksistensi keberadaan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ilmu itu ya dibagi menjadi ilmu eksak atau ilmu alam, kedua adalah ilmu sosial, kemudian ada ilmu budaya, kemudian ada ilmu seni gitu kan. Jadi misalnya kita melihat kasus Rempang ini yang di Riau tentang pengusiran atau dianggap pengusiran atau untuk memindahkan warga, ya, tentu saja pasti ada keributan. Ini pemindahan warga di suatu kawasan aja ya, pasti ada ributnya gitu kan. Kejaksaan misalnya menyita rumah orang aja kan kadang-kadang terjadi ribut gitu kan, apalagi ini persoalan alih atau pemindahan warga dari suatu tempat gitu kan. Nah, untuk melihat kasus Rempang ini kan tidak hanya dari satu sisi sudut pandang gitu kan. Mungkin dari Menko Polhukam melihat dari sisi hukum udah selesai, ini memang ini udah urusannya ya bisa urusannya tidak ada pelanggaran hukum tentang pemindahan ini, karena itu memang digunakan untuk negara untuk investasi gitu kan. Ya, pokoknya persoalan tata hukum tentang aturan-aturan tidak ada yang dilanggar. Lalu persoalannya adalah ketidaksetujuan misalnya. Nah, ketidaksetujuan ini harus dilihat karena apa gitu kan. Jadi ada faktor hukum dan ada faktor sosiologis, dan tentu saja dimanfaatkan oleh Anies Baswedan secara politis gitu kan. Ya ini harus dilihat dari berbagai sisi. Lalu ada yang berbicara itu dianggap sebagai tanah adat ya, dan pendekatan dari pemerintah saat ini saya lihat untuk pengembangan ekonomi kan, Rempang Eko itu ya tempat ekonomi khusus gitu ya. Nah, dari sana melihat suatu peristiwa itu memang tidak hanya dari sisi satu disiplin ilmu saja gitu kan.